Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera dan tetap semangat kembali dengan saya, Bung Ropan. Kita akan berbicara soal kemenangan Persija atas Arema Malang yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan di Kota Malang. Juga kita menyambut laga yang akan dimainkan pada hari ini. Pertandingan yang sebenarnya ditunda sehari dari jadwal yang sebenarnya, yang dimainkan di Stadion Gelora B.J. Habibie Parepare antara PSM Makassar menghadapi Persib Bandung. Bagaimana perubahan-perubahan juga yang terjadi di klasemen di Liga 1 Indonesia. Namun buat teman-teman, channel YouTube Bung Ropan ini tetap masih didukung oleh ACC atau Astra Credit Companies, ada juga dengan Croissant, dengan Kopi Tubruk, Gajah, ya. Dan saya ingatkan, jika teman-teman ingin membuka modal usaha atau usaha untuk franchise modal lokal UMKM, silakan hubungi ACC ya di 15005999. Anda bisa bertanya-tanya soal bagaimana Anda bisa mendapatkan franchise untuk produk lokal UMKM. Kita berbicara dengan kemenangan tipis 1-0 Persija yang sudah begitu lama dirindukan. Ya, ini kalau tidak salah 19 tahun menunggu. Bagaimana Persija akhirnya bisa menang saat tandang bermain di Kanjuruhan di Malang. Arema Malang yang sulit dikalahkan oleh Persija sejauh ini, karena terakhir kali Persija itu bisa menang di 2003. Kemudian tidak pernah menang lagi kalau tandang, dan akhirnya Mikhail Kremenchik, salah satu pemain asing yang ada di Macan Kemayoran, menentukan kemenangan Persija. Dan Persija ini terus berlari dengan kencang, berada di peringkat kelima saat ini. Poin mereka 14, memang hanya selisih 4 poin dengan pimpinan klasemen Borneo FC yang juga tampak konsisten sejauh ini. Tapi Persija ketika mereka kalah dari Bali United di pekan pertama, pasukan Thomas Doll ini terus bermain dengan konsisten, stabil, dan kembali mereka bisa meraih 3 poin penting saat tandang, didukung penuh oleh supporter fanatik dari Macan Kemayoran untuk Persija ini, yang datang berbondong-bondong dari Jakarta menuju ke Malang, membuahkan hasil yang luar biasa. Tiga poin ini memang sangat penting bagi Thomas Doll sebelum mereka kembali lagi ke Jakarta. Dan gol yang dibuat oleh Kremenchik ini gol yang saya pikir berkelas, ya. Tapi juga yang menjadi pengumpan atau asis ini sangat bagus. Hanif Syabandi. Artinya dengan kaki kanan bagian luar, dia memberikan true pass kepada Kremenchik ini di saat Kremenchik masuk untuk bisa menyongsong bola, dan Hanif Syabandi dengan jeli melepaskan ini ketika dia dipepet oleh salah satu pemain Arema, dan juga mengalirkan bola ke Kremenchik itu di antara dua pemain Arema juga yang berada di sana. Sebelum Kremenchik masuk dan mengelabui Silva di sana untuk bisa cut inside lebih ke dalam dan melepaskan tembakan untuk menaklukkan penjaga gawang terbaik di Piala Presiden, Adilson, yang gagal. Dia tembakan kaki kanan Kremenchik ini diarahkan ke sudut kanan dan membuahkan hasil. Bagi Persija ini hasil yang bagus, ya, hasil yang positif, bermain dengan sangat baik, terutama bagaimana di garis belakang mereka mampu bisa menahan setiap gempuran yang dibangun oleh tuan rumah Arema Malang. Bukan Arema Malang tampil jelek, Arema Malang bagus, bermain banyak peluang yang mereka ciptakan. Termasuk di menit-menit awal ketika bagaimana Adam Alis bisa menembak bola dan mengena tiang sebelah kiri dari penjaga gawang Andri Tani. Ya, kemudian ada satu peluang juga dari Ilham Udin Armain yang akhirnya bolanya melebar ketika dia mencoba memplacing dengan kaki kiri di saat Andri Tani masuk untuk mempersempit ruang dari Ilham Armain ini. Nah, kalau bisa dilihat bahwa pertahanan yang dibangun oleh Thomas Doll terhadap Persija ini juga sangat kuat. Kadang bermain bisa dengan 3 back atau 5 gelandang. Kemarin juga dia bisa bermain dengan 4 pemain sejajar dan 4 gelandang dengan 2 pemain depan. Ya, Abdullah Helal ya ada di depan bersama dengan Kremenchik. Memang tidak ada Hanno Behrens, tetapi Ondrej Kudela bermain memimpin di lini belakang dengan bagus. Ya, berkoordinasi dengan sangat baik, komunikasi yang oke bersama dengan pemain muda Muhammad Ferrari. Juga ada Hansa Muyama di sana. Ada Firsa Andika yang bermain di kiri.
jika bermain dengan 4 back, jika dengan 3 back, Firsa Andika akan didorong di depan, Frankie Misa juga bisa ada berada di depan, nah, Sahrial Abimanyu, ini pemain-pemain yang saya pikir oke. Di samping ada Hanif Syabandi yang bermain juga bagus di sini. Jadi komposisi Persija dengan starting 11 sudah saya pikir oke, ya, di tangan Thomas Doll. Tinggal mereka mampu berjalan mempertahankan konsistensi ini yang perlu dipertanyakan. Apakah mereka terus akan baik? Ya? Kalau ini terus bisa berjalan dengan stabil, bukan tidak mungkin Persija akan mengancam juga untuk masuk ke posisi atas dan bersaing untuk memperebutkan gelar juara pada musim ini, ya, bersama dengan tim-tim lainnya tentunya yang punya ambisi yang sama, termasuk Borneo, Madura United, ya. Kemudian ada Bali United sebagai juara bertahan yang sekarang sudah masuk ke posisi 3 besar, ya. Dan juga jangan lupa ada PSM Makassar yang sejauh ini baru memainkan 5 pertandingan, karena di saat tim-tim lain termasuk Persija yang sudah memainkan dan Borneo sudah memainkan 7 pertandingan, PSM baru 5. Nah, ketika Persija menang, PSM sedang bersiap juga untuk meladeni tamunya Persib Bandung. Persib Bandung sekarang sudah ditangani oleh pelatih baru mereka, Luis Mia. Semoga mendapatkan hasil juga yang positif ketika mereka berkunjung ke Parepare. Namun ini tidak mudah. PSM tidak mau ternoda ketika bermain di Stadion Gelora B.J. Habibie. Karena sebagai satu-satunya tim di Liga 1 yang belum terkalahkan, tentunya bagi pasukan Tavares ini, mereka tidak ingin dipermalukan. Mereka akan tentu meneruskan tren positif mereka. Tidak terkalahkan ketika bermain di kandang. Dan itu sudah dilakukan, bukan saja kandang, tetapi tandang juga bagus dilalui oleh Juku Eja ini. 5 pertandingan mereka hanya 1 kali imbang, ditahan oleh Persija justru. Ya, bermain di Gelora B.J. Habibie ini, tapi selebihnya mereka bisa memenangkan pertandingan. Jadi ada 4 pertandingan mereka menang, 1 kali imbang dan belum terkalahkan. Semoga ya PSM ini akan tetap bersaing di atas. Nah, kalau mereka bisa menang karena ada 2 pertandingan, ya, ini mereka akan naik. Ya, bersaing lagi di papan atas yang 4 besar. Bahkan kalau mereka bisa menang lagi dalam partai tunda itu melawan Barito, ya, pada tanggal 24 yang lalu ketika mereka harus melakoni laga final Piala AFC melawan Kuala Lumpur, ya, itu posisi mereka ada di atas, memimpin klasemen, bisa 1 poin di atas Borneo. Jika 2 pertandingan sisa ini, ya, yang mereka harus dapatkan untuk bisa menyamakan posisi mereka dengan 7 kali bermain dengan semua tim yang ada di atas, dengan 6 angka tambahan, mereka bisa memimpin klasemen. Itu yang dituju oleh Tavares bersama seluruh pemain PSM. Nah, kita lihat peluang PSM. Ya, kalau lihat dengan starting 11, pasti Tavares tetap akan memainkan the winning team juga. Di samping penjaga gawang Reza Pratama, di belakang Yuran pasti akan bermain kembali karena dia bermain ketika di final Piala AFC. Dan Yuran Fernandes ini menjadi kekuatan bagi PSM di belakang. Juga ada Agung Manan di sana. Dan Yance Sayuri yang bisa dimainkan, atau bisa aja Erwin Gutawa yang ditaruh di sana, tapi saya pikir Yance Sayuri yang untuk bermain dengan 3 back. Mereka punya 5 gelandang yang oke. Atau kalau bermain katakan dengan 3-4-3, karena akan mendorong juga bagi Yakob Sayuri untuk bermain ke depan. Ya, di sana juga kita tahu bersama ada Everton, ada William Pluim. 3 ini ada di depan, nah 4 di tengah pasti akan. Di sana ada Akbar Tanjung, Muhammad Arfan, Rizky Eka Pratama yang bermain dari flank, kemudian dengan Kenzo Nambu. Jadi ini 4 pemain yang bisa ditampilkan oleh Tavares di saat mereka menghadapi Persib Bandung. Nah, kita akan lihat bagaimana permainan dari PSM ini untuk bisa mendapatkan 3 poin bagi mereka, karena tidak boleh dilewatkan. Ya, tidak boleh bermain imbang apalagi kalah di saat mereka menjadi tuan rumah, dan selalu kan tim-tim bagus ke sana tuh mereka hajar. Ya, hanya Persija yang mampu bisa mendapatkan 1 poin melawan PSM, karena Arema pun putus melawan mereka, ya. Termasuk dengan Bali United. Ya, mereka bermain sangat baik dan ini kesempatan melawan Persib. Ini big match yang berlangsung dan Persib juga tidak mau kehilangan muka juga. Persib akan berusaha paling tidak
mereka bisa membawa pulang 1 poin atau mencuri kemenangan. Persib akan berusaha untuk tidak kalah ketika mereka sudah dipegang oleh Luis Milla ini. Starting 11 bagaimana yang akan ditawarkan oleh Luis Milla? Tentunya dia akan tetap dengan konsep dia sendiri ya. Dia tidak akan mengikuti dengan pelatih-pelatih yang ada sebelumnya ya, karena Milla punya cara berpikir yang beda pasti. Namun kalau bisa melihat ya bagaimana kalau di belakang itu pasti Nico Hibers ya tetap akan dimainkan dalam kondisi yang bagus. Ahmad Jufianto juga akan dipasang di 2 back tengah Persib, karena ini harus pemain-pemain yang oke, termasuk di garis depan terutama, karena mereka butuh gol. Ya, selain Da Silva di sana ada Ciro Alves yang bisa ada di sana. Mungkin saja dia akan coba bisa dengan Esra ya, Walian. Tetapi kalau Esra bermain sebagai super sub di babak kedua, mungkin Febri akan ditaruh. Febri Haryadi kalau bermain dengan 3 pemain depan. Artinya ada 4-3-3. Nah di posisi tengah juga ini harus pemain yang kuat. Ada Ricky Kambuaya, Mark Klok di sana. Wah ini oke. Deddy Kusnandar. 3 pemain yang harus bertarung dengan gelandang-gelandang PSM yang sangat kuat. Ya, mereka termotivasi kalau gelandang-gelandang PSM ini kan selalu termotivasi kalau bermain di kandang mereka. Tetapi kedalaman skuad dari Persib ini oke. Dengan pemain-pemain nasional yang kuat seperti Mark Klok, Ricky Kambuaya. Mereka masih punya Rahmat Irianto juga yang bisa bermain dari belakang. Ya, mungkin bisa bermain dari sisi kanan untuk bisa membantu dari fullback ini. Ya, akan bahu-membahu tentunya di sana dengan pemain-pemain Persib lainnya. Nah, kita akan lihat kedalaman skuad Persib yang oke ini di saat mereka harus menjalani laga yang menurut saya ini seru, ya. Berat bagi Persib, tapi Persib harus bisa melakoni ini dan bisa membuktikan mereka sebagai tim, salah satu tim juga yang punya peluang untuk bersaing di papan atas. Kita akan menantikan hasil pertandingan nanti ya pada jam 20.00 waktu Indonesia bagian Barat antara PSM dan Persib Bandung. Sampai di sini pembahasan saya dengan Bung Ropan. Ciao.